Kalau dalam proses informasi yang disampaikan oleh Humas Polda Metro Jaya ya mengenai soal perpanjangan masa tahanan LM dan IM mengenai kasus pemerasan Junto TPPU ini sebenarnya kalau kita menganalisis pasal yang dikenakan dugaannya adalah ini ancamannya memang di atas 5 tahun semua, Mas. Kalau memang ancaman di atas 5 tahun ya, itu kita mengacu kepada pasal di KUHP mengenai soal penahanan. Ya, kalau kita bicara soal penahanan ini kalau di KUHP ini dari pasal 21 alasan subjektif objektif, ya pasal 22 mengenai jenis dari tahanan gitu ya, ada tahanan rutan, tahanan rumah, tahanan kota ya. Kemudian pasal 22 ayat berikutnya itu mengenai soal klasifikasi mengenai pengurangan masa hukuman dalam tahanan rumah dan tahanan kota. Tapi juga ada pasal di dalam KUHP khususnya mengenai soal pasal 29 nih Mas. Ya. Karena kalau kita bicara tadi yang saya sampaikan adalah mengenai ancaman hukumannya di atas 5 tahun, bahkan kalau dalam KUHP itu jelas sekali ancamannya di atas 9 tahun, maka pasal 29 ini yang diterapkan ya oleh penyidik Polri dalam hal ini Polda Metro Jaya untuk memperpanjang masa tahanan dari saudara NM dan juga saudara IM ya, ada 2 orang seperti itu. Maka apa yang disampaikan oleh Humas Polda Metro Jaya tentunya ini sesuai dengan aturan KUHP. Ya, ini yang harus diberikan informasi yang tepat agar tidak simpang siur dan juga tidak salah kita dalam memberikan pendapat-pendapat seperti itu. Karena ini apa yang dilakukan oleh pihak Polda Metro Jaya tepat sesuai dengan KUHP pasal 29 ya. Penahanannya itu diperpanjang kalau tidak salah itu maksimal 60 hari, maka 30 hari plus 30 hari dan ini di semua tingkatan Mas. Baik masuk Polri ya, baik di tingkat penuntutan di jaksa, kemudian terakhir di proses persidangan di pengadilan negeri setempat seperti itu. Jadi kalau perpanjangan masa tahanan ya, kalau kita mengacu kepada pasal 27, 28 ya KUHP ini soal tingkatan pasal 27, 28 itu soal tingkatan penahanan di setiap proses pidana. Satu, kalau kita bicara di Polri masa penahanan sesuai dengan KUHP tadi pasal 27 dan sampai 28 dan terakhir pasal 29 itu contoh Mas, di Polri itu penahanan pertama 20 hari. Diperpanjang 40 hari, jadi total 60 hari. Perpanjangan tadi harus dikomunikasikan atau harus dikoordinasikan atau harus disampaikan kepada pihak jaksa di kejaksaan negeri setempat, ya. Gitu. Yang kedua, setelah 20 plus 40 hari atau total 60 hari dari Polri, maka dilimpahkan tahap 2 itu di penahanan jaksa, Mas. Itu pun sama sebenarnya. Itu kalau nggak salah 20 hari juga ya. Setelah itu penambahannya 30 hari atau 50 hari. Ya, itu di jaksa penuntut umum atau di kejaksaan. Kemudian terakhir ya penahanan dalam proses persidangan biasanya. Ya, karena jaksa pun harus menyiapkan tuntutan dakwaan Mas ini ya. Jadi jangan juga jaksa tidak melakukan proses prosedural hukum formilnya gitu ya. Karena mereka harus menyiapkan tuntutan, mereka harus menyiapkan dakwaan terkait tersangka yang akan nanti habis dari jaksa penahanan 50 hari maksimal itu dilimpahkan kepada pengadilan negeri untuk disidangkan. Ya. Dan ketika disidangkan, maka pengadilan negeri pun memiliki kewenangan tingkatan untuk melakukan penahanan terkait tersangka dan atau masuk terdakwa saat itu. Berapa waktunya? Kurang lebih nggak jauh beda gitu loh. Itu kalau di pengadilan negeri 20 hari plus kurang lebih 20 plus 30 lah gitu ya. Kalau nggak salah saya agak-agak sedikit lupa gitu ya. Tapi kalau nggak salah di dalam persidangan ini di pengadilan negeri ini 30 hari kalau nggak salah di tingkat pertamanya, di tahap pertamanya penahanan diperpanjang 60 hari untuk di pengadilan. Jadi total kalau di pengadilan negerinya dalam proses persidangan 90 hari Mas. Makanya kami kalau dalam bersidang pidana itu biasanya dimaksimalkan oleh majelis hakim ya karena menyangkut soal penahanan 90 hari ini Mas. Nah ini jadi
batas penahanan ini ya sudah ditetapkan melalui KUHP ya dalam melindungi dan menjaga hak-hak asasi manusia. Jadi tidak boleh lagi nih Mas ya adanya aturan KUHP ini di Indonesia memastikan bahwasannya negara kita tidak otoriter. Negara kita ini tidak sewenang-wenang gitu ya. Gitu. Jadi dengan adanya KUHP aturan dan kita mentaati aturan itu, maka batasan-batasan itu adalah untuk melindungi hak-hak asasi manusia warga negara kita, meskipun mereka dalam proses hukum gitu, seperti itu. Kalau bicara merugikan dalam konteks penahanan ya Mas ya, ini tidak ada Mas. Ini proses negara dalam bagaimana membuktikan dugaan untuk menghukum warga negaranya yang diduga bersalah Mas. Jadi ini kembali juga kepada hak asasi manusia dalam konteks merugikan tadi. Ya kalau kita bicara secara perorangan Mas ya, ya dia ditambah lagi nih sebenarnya harusnya 60 hari udah masuk tahap 2, P21 tahap 2 dilimpahkan ke jaksa kan gitu ya, menjadi tahanan jaksa tadi tuh total 50 hari, 20 plus 30 ya langsung proses sidang gitu kan ya. Ya memang secara lama dia ditahan di rutan gitu ya. Itu memang tentunya secara perorangan pribadi itu merugikan perorangan dan itu siapapun ya Mas ya. Itu berharap orang yang memang menjadi tersangka gitu ya dalam hal ini konteks dalam dia mempertanggungjawabkan gitu ya. Ini memang berharap semua perorangan ini, orang-orang atau warga negara ini untuk cepat proses di persidangan Mas. Karena semakin cepat sebenarnya proses persidangan kan semakin memastikan berapa nanti bisa membela ya dengan nanti PH-nya melakukan pledoi gitu kan, membuktikan bahwasannya mungkin dakwaan dari jaksa itu tidak dapat dibuktikan gitu kan ya. Ya ini tuh tentunya kan proses bertarung argumen hukum itu hanya bisa dilakukan di persidangan Mas, hanya bisa dilakukan di pengadilan. Maka tentunya warga negara yang diduga gitu ya melakukan tindak pidana atau dia statusnya jadi tersangka dan nantinya masuk persidangan menjadi terdakwa, ini berharap cepat Mas, karena dia bisa memastikan bahwasannya apa yang diduga oleh Polri di awal kemudian di jaksa dakwaannya itu bisa kita bantah. Ya itulah pertarungan hukum yang sebenar-benarnya sejatinya di sana. Maka dia akan menggunakan hak hukumnya itu di persidangan untuk memastikan apakah dia bersalah apakah itu tidak bersalah dan kembali nanti kepada majelis hakim dari dakwaan jaksa kemudian pledoinya dari pihak terdakwa, apakah bukti-bukti saksi yang hadir dalam fakta-fakta persidangan yang akhirnya hakim bisa memutuskan atas pertimbangan kedua belah pihak tadi, apakah terbukti atau tidak gitu loh. Nah ini tentunya kan pasti akan merugikan secara perorangan karena bertambahnya masa penahanan. Nah itu seperti itu Mas.